Pada awal abad ke-20, dunia kedokteran jiwa dihebohkan oleh sebuah metode pengobatan yang dianggap revolusioner, terapi kejut listrik atau yang dikenal dalam istilah medis sebagai electroconvulsive therapy (ECT), muncul sebagai obat yang dipandang mampu menyembuhkan berbagai penyakit mental, dari depresi berat hingga skizofrenia, bahkan gangguan bipolar. ECT diyakini sebagai solusi ajaib yang telah lama ditunggu-tunggu. Bagaimana cara kerja terapi ini? Prosedurnya cukup sederhana, namun mengejutkan. Pasien akan diberikan arus listrik singkat yang diarahkan ke otak mereka. Arus listrik ini kemudian memicu kejang singkat pada tubuh pasien. Para dokter dan ilmuwan pada masa itu percaya bahwa kejang inilah yang dapat mereset otak dan menghilangkan gejala-gejala penyakit mental. Namun, ada sisi gelap dari metode pengobatan ini yang seringkali tidak diungkapkan kepada masyarakat umum. Pada masa-masa awal penggunaannya, ECT sering dilakukan tanpa anestesi atau obat pelemas otot. Bayangkan saja, pasien dalam keadaan sadar penuh ketika arus listrik dialirkan ke otak mereka. Tidak mengherankan jika banyak pasien melaporkan pengalaman yang sangat traumatis setelah menjalani prosedur ini. Meski demikian, popularitas ECT terus meningkat. Bahkan pada suatu masa, terapi ini dianggap sebagai pengobatan lini pertama untuk berbagai kondisi kejiwaan. Artinya, ECT menjadi pilihan utama sebelum metode pengobatan lain dicoba. Rumah sakit jiwa di berbagai belahan dunia ramai-ramai mengadopsi metode ini, dengan harapan dapat menyembuhkan pasien-pasien mereka dengan cepat dan efektif. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia kedokteran mulai menyadari bahwa ECT bukanlah obat ajaib tanpa cacat. Munculnya obat-obatan psikiatri yang lebih modern dan efektif mulai menggeser posisi ECT. Para dokter dan peneliti mulai mempertanyakan efektivitas jangka panjang dari terapi ini, terutama mengingat efek sampingnya yang signifikan. Berbicara tentang efek samping, ECT ternyata memiliki daftar yang cukup panjang dan mengkhawatirkan. Salah satu yang paling sering dilaporkan adalah kehilangan memori. Banyak pasien mengalami kesulitan mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa minggu atau bahkan bulan sebelum menjalani terapi. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa pasien bahkan melaporkan kehilangan memori jangka panjang, termasuk kenangan-kenangan penting dalam hidup mereka. Selain masalah memori, pasien yang menjalani ECT juga sering mengalami kebingungan pasca terapi. Mereka mungkin kesulitan mengenali lingkungan sekitar atau bahkan orang-orang terdekat mereka. Sakit kepala yang intens juga menjadi keluhan umum, seringkali berlangsung selama beberapa hari setelah prosedur. Namun, efek samping ECT tidak hanya terbatas pada masalah kognitif dan neurologis. Dalam kasus-kasus yang lebih parah, terutama pada masa awal penggunaannya, ketika prosedur dilakukan tanpa relaksan otot, pasien bisa mengalami cedera fisik serius. Kejang yang kuat yang dipicu oleh arus listrik bisa menyebabkan patah tulang, terutama pada tulang punggung. Bayangkan betapa mengerikannya pengalaman ini bagi pasien yang sudah berjuang melawan penyakit mental mereka. Dengan berbagai efek samping yang mulai terungkap, tidak mengherankan jika ECT mulai mendapat sorotan negatif dari masyarakat dan komunitas medis. Film-film dan karya sastra yang menggambarkan kengerian ECT, seperti novel One Flew Over the Cuckoo's Nest, semakin memperkuat citra buruk terapi ini di mata publik. Meski demikian, akan keliru jika kita menganggap bahwa ECT telah sepenuhnya ditinggalkan. Meskipun kontroversial, terapi ini masih digunakan hingga saat ini. Meski dalam skala yang jauh lebih terbatas dan dengan prosedur yang jauh lebih aman, ECT modern biasanya hanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap parah, di mana pengobatan lain telah terbukti tidak efektif atau tidak cocok untuk pasien. Lantas, bagaimana ECT modern berbeda dengan versi awalnya yang kontroversial? Perbedaan utamanya terletak pada prosedur yang jauh lebih manusiawi dan aman. Saat ini, ECT selalu dilakukan dengan anestesi umum, memastikan pasien tidak sadar selama prosedur berlangsung. Selain itu, penggunaan relaksan otot juga standar dalam ECT modern, yang secara signifikan mengurangi risiko cedera fisik akibat kejang. Para pendukung ECT modern berpendapat bahwa dengan penyempurnaan prosedur ini,
efek samping yang parah seperti yang dilaporkan di masa lalu dapat diminimalkan. Mereka juga menekankan bahwa untuk beberapa pasien dengan depresi berat yang resisten terhadap obat-obatan, ECT bisa menjadi pilihan yang menyelamatkan nyawa. Namun, kontroversi seputar ECT masih terus berlanjut. Banyak kritikus yang berpendapat bahwa meskipun prosedurnya telah disempurnakan, risiko efek samping jangka panjang, terutama terkait memori, masih terlalu tinggi. Mereka juga mempertanyakan mekanisme kerja ECT yang, meskipun telah digunakan selama puluhan tahun, masih belum sepenuhnya dipahami oleh komunitas ilmiah. Perdebatan ini menyoroti dilema etis yang dihadapi dunia kedokteran jiwa. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menemukan pengobatan efektif bagi penyakit mental yang bisa sangat melumpuhkan. Di sisi lain, ada kewajiban untuk tidak membahayakan pasien dan menghormati otonomi mereka. Saat ini, penggunaan ECT di berbagai negara diatur dengan ketat. Banyak negara mensyaratkan persetujuan tertulis dari pasien atau wali mereka sebelum prosedur dapat dilakukan. Beberapa negara bahkan membatasi penggunaan ECT hanya untuk kasus-kasus tertentu yang telah disetujui oleh komite etik. Terlepas dari kontroversi yang masih berlanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa ECT telah memainkan peran penting dalam sejarah psikiatri. Dari obat serbaguna yang dianggap revolusioner, hingga menjadi subjek perdebatan etis yang intens, perjalanan ECT mencerminkan evolusi pemahaman kita tentang otak manusia dan kompleksitas penyakit mental. Kisah ECT juga mengingatkan kita akan pentingnya sikap kritis dalam menerima inovasi medis. Sebuah metode pengobatan yang awalnya dianggap sebagai terobosan, bisa ternyata memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Hal ini menekankan pentingnya penelitian berkelanjutan, pengawasan ketat, dan dialog terbuka antara komunitas medis, pasien, dan masyarakat umum. Saat kita melangkah ke masa depan, penting untuk terus mengevaluasi metode-metode pengobatan yang kita gunakan, termasuk ECT. Kita harus terus mencari keseimbangan antara inovasi medis dan keamanan pasien, antara harapan akan kesembuhan dan risiko efek samping. Hanya dengan pendekatan yang hati-hati dan berimbang inilah kita dapat berharap untuk menemukan solusi yang benar-benar efektif dan etis untuk menangani penyakit mental yang kompleks. Terapi kejut listrik, dengan segala kontroversinya, tetap menjadi bagian dari narasi besar dalam upaya manusia memahami dan mengobati penyakit mental. Kisahnya mengingatkan kita bahwa dalam pencarian kita akan kesembuhan, kita harus selalu menjaga kemanusiaan dan martabat mereka yang kita coba bantu. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari setiap pengobatan seharusnya adalah untuk menyembuhkan, bukan untuk menambah penderitaan.